Ini sudah selisih antara Tanakh dengan Septuaginta. Enggak ada hubungannya itu. Suka bilang, abang orang kenapa ngomong Yahudi Romawi? menggunakan Kenapa Tanakh. ngomong Yunani? Orang saudara, yang saya sering dengar Taurat yang digunakan baru oleh Yahudi beda kan itu kan dengan yang digunakan oleh Katolik. Beda kawan, beda. Beda kawan. Saya ngerti semua, saya mau jawab itu. Ya sudah, legalitasnya mana? Legalitas nih Kristen Ortodok itu sudah memelihara Septuaginta di abad pertama. Kok ketawa sih? Ya iyalah, saya bertanya ya, kami legalitas. Percaya kitab Taurat. Legalitas agama Kristen Katolik menggunakan Septuaginta itu apa? Septuaginta itu terjemahan kitab Ibrani yang diterjemahkan oleh orang Yahudi. Anak kucing saya juga tahu kalau itu. Ini berbicara mengenai legalitas. Apa sih? Loh, itu kitab Tanakh milik Yahudi. Cak kangkung. Ya kami percaya kitab Taurat. Sehingga kalian mencuri. Karena percaya maka kalian curi. Karena kalian percaya makanya dicuri. Kan berarti Anda nggak ngerti dicuri-curi, bisanya begitu doang, tau nggak? Lah, nih, kitab Tanakh itu milik Yahudi. Cak kangkung. Cak kangkung dipikir keren, cuman penonton Anda aja yang bilang Anda keren. Loh, di mata saya bertanya sesuai dengan fakta yang saya mau menjawab, diam dulu, dengerin. Mazmur 147. Hukum-hukum Tuhan, aturan Tuhan hanya datang kepada Bani Yakub dan Bani Israel. Tuhan tidak memberikan hukum-hukum itu kepada bangsa lain. Nih, yang Anda tahu, begini saudara, gini. Coba saudara coba saudara baca Mazmur 147 nomor 19 dan nomor 20. Silakan baca, kita berdiskusi sampai saya bilang silakan. Anda mau bohong kan bisa? Sama saya bisa nggak sekarang malam ini? Boleh nggak saya minta kepada saudara Anda membaca Mazmur 147 nomor 19 dan nomor 20. Habis itu Anda bernarasi sampai 6 bulan ke depan saya dengar. Boleh nggak? Boleh nggak Anda bacakan? Juga nih, saya disuruh 72 hari sama Bang Handi itu. Ya, saya cuma 6 bulan aja, nggak usah terlalu lama. Coba Anda bacakan Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Saya diam, Anda punya hak bicara selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Silakan. Oke, Mazmur. Ya, baca. 147 nomor 19 nomor 20. Oke, Mazmur 147 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Terus bangsa Romawi dan bangsa Yakub sama enggak? Oke, saya jawab ya. Ya, sama enggak? Saat itu, ya saat itu. Sama atau tidak? Tunggu dulu, saya mau jawab. Tadi katanya saya punya hak ngomong 6 bulan. Baru 2 kalimat dipotong. Anda tanya saya tadi. Ya udah. Berarti boleh nggak Anda baca ulang sekali lagi? Oke. Ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. 1. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. 2. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Terpujilah Sang Ilahi. Silakan. Anda paham enggak apa maksudnya itu? Saya ngerti, saya paham. Apa maksudnya ayat itu apa? Ya, maksudnya saat itu Sang Ilahi menurunkan firman-Nya kepada bangsa Israel yang menyembah ilah Abraham, ilah Ishak, dan ilah Yakub. Itu maksudnya. Dan tidak memberikan hukum itu kepada bangsa lain. Ya, oke. Sekarang saya akan kasih analogi nih, Bang. Ya, tunggu dulu. Dan tidak memberikan hukum itu kepada bangsa lain. Arah tujuan Abang kemana saya ngerti. Iya, jelasin dulu dong. Dan tidak memberikan hukum itu kepada bangsa lain, betul? Oke, saat itu begitu, Bang. Ya. Ya, setelah ketawa. Dia ketawa. Ya, saat itu begitu. Tapi pada akhirnya kan orang Yahudi juga banyak yang memberitakan tentang Yudaism supaya orang lain memeluk agama Yahudi yang disebut proselitism. Ada Abang pasti tahu itu.
Nah, ketika orang bangsa lain memeluk agama Yahudi, dia harus mematuhi hukum Taurat, gitu Bang, mematuhi kitab Perjanjian Lama. Sama seperti misalnya agama Hindu misalnya ya, diturunkan di India, berasal dari India atau lahir di India. Apakah itu hanya untuk orang India? Kalau ada orang Jerman yang memeluk agama Hindu, berarti kitabnya juga Weda, Bang. Bukan hanya untuk bangsa India, tapi untuk orang Hindu. Ini firman Sang Ilahi saat itu kan untuk Bani Israel. Tapi kalau ada orang Romawi yang percaya pada ilah Abraham, ilah Ishak dan ilah Yakub, mereka juga harus melakukan perintah yang diperintahkan di dalam kitab Perjanjian Lama, Bang. Oke, itu aja. Silakan. Kasih 6 bulan ke depan pun. Jadi tak ada, nggak bisa kawan, nggak bisa. Hukum yang datang kepada Bani Israel hanya berlaku kepada Bani Israel keturunan Yakub. Tidak berlaku kepada kita, tidak berlaku. Makanya kalau kita bukan Bani Yakub, agama kita kemudian bukan Yahudi, lantas kitabnya mereka ada di agama kita, itulah pencurinya. Dah selesai, jangan lama-lama. Dah ya. Dah ya kawan ya. Oh ya udah, kalau abang mau menghentikan diskusi. Enggak, legalitas enggak ada, kasihan juga nanti. Agak ngantuk juga nih Bang. Nah itu alasannya kasihan. Abang bilang alasannya kita diskusi terus. Iya, legalitasnya mana? Legalitas apa sih legalitas? Nih legalitas. Nah, apa yang saya jawab ya? Saya saya ubah cara berpikir abang tentang legalitas nih. Allahu Akbar. Oke. Jangan potong saya ya. Oke. Misalnya ada seorang guru besar, dia sakit keras tuh misalnya nih. Terus murid-muridnya sebelum kematian sang guru berada di samping sang guru. Terus sang guru berpesan begini, kalian harus memberitakan ajaran saya. Terus kata murid-muridnya, baik sang guru. Lalu sang guru itu wafat. Terus muridnya memberitakan ajaran sang guru. Di mana legalitasnya? Nggak ada, karena sang gurunya udah mati. Terus kalau ada seorang raja penjahat menyuruh anak buahnya untuk merampok, terus pesan itu ada di WA. Ketika anak buahnya ditangkap, dia bilang, saya disuruh sama bos saya, diperiksa WA-nya, ada perintah dari raja penjahat itu. Itu perbuatan perampok itu dilegal, mendapat legalitas dari raja penjahat. Jadi legalitas tidak menunjukkan kebenaran. Legal itu karena orang itu benar menyuruh, begitu doang Bang. Anda nggak usah nanya legalitas, saya udah jelasin. Kami dari akar yang sama, kami percaya kitab Perjanjian Lama. Kami percaya Ilahi yang menciptakan segala sesuatu di kitab Kejadian itu adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Dan kami percaya Sang Ilahi yang berfirman kepada nabi-nabi di kitab Perjanjian Lama adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Jadi kami percaya dengan Alkitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Lama. Orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, dia tidak percaya Perjanjian Baru. Dia hanya percaya kepada kitab Perjanjian Lama. Itu masalah Yahudi, bukan masalah saya. Silakan. Jadi kalau ada sebuah kerajaan memiliki buku warisan dari leluhurnya, kemudian ada seorang prajurit dalam kerajaan itu mencuri, mengambil kitab itu, boleh tidak dia beralasan, saya nggak mencuri karena saya berasal dari kerajaan tersebut? Boleh nggak? Boleh nggak seorang Bugis mengambil barangnya orang karena sesama Bugis? Nggak boleh kan? Apatah lagi ini berbicara mengenai keturunan biologis. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Torah itu adalah milik hak kepunyaan Yakub. Tak boleh diganggu gugat. Jadi tak ada alasan. Tak ada alasan
untuk dijadikan sebagai sandaran. Oh iya, pantas, wajar. Oh, kami ini kan akarnya sama. Loh, jadi kalau akarnya sama, sama-sama orang Makassar boleh mencuri. Karena dia, oh saya kan orang Makassar, saya tidak mencuri. Ini kan barang di Makassar ini, saya ngambil di Makassar. Saya kan orang Makassar juga, ini buktinya. Jadi boleh gitu. Ngambil barang orang hanya karena akarnya sama. Ini kita berbicara mengenai siapa pewaris dari Yakub. Itu. Sedangkan Kristen bukan pewaris. Kristen ini adalah sekte di luar Yahudi, Bani Yakub. Dalilnya di mana? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia orang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Itu loh. Jadi kalau hari ini Anda menempelkan kitabnya orang Yahudi kepada kitab saudara, bagus kelihatannya. Orang yang tidak paham ilmu akan takjub, oh Kristen ini ternyata dari Yahudi ya. Tapi kalau orang yang paham sejarah, orang yang tahu kebenaran, itu adalah bom waktu. Karena itu bukan milik kepunyaan Katolik, itu bukan milik kepunyaan Protestan, itu bukan milik kepunyaan Advent. Bukan, itu milik kepunyaan hak prerogatif keturunan Yakub. Kecuali Anda ingin mengatakan, begini bang, sebenarnya kalau kitab Tanak ya kami tidak punya hak, itu milik Bani Yakub. Tapi kan terjemahannya sah-sah saja toh kami pakai. Ah itu baru sah-sah saja kan? Ya iya, sah-sah saja Anda pakai terjemahan, karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Itu hanya upaya manusia untuk mengerti firman Tuhan, itu terjemah. Silakan Anda pakai terjemahannya, tapi itu bukan firman Tuhan. Dan itu hanya diambil dari terjemahan kitabnya agama lain. Apa marwah dan harkat, martabat, harga diri sebuah agama kalau begitu keadaannya? Ternyata agama ini berdiri dari hasil terjemahan kitab agama lain. Apa? Mau petentang-petenteng, kami ini adalah nggak ada yang selamat. Apa pula kau ngomong keselamatan sementara kitabmu hanya terjemahan dari agama orang? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Apa pula kau menjadikan kami sebagai pengikut sementara pengikut menggunakan terjemahan dari kitab agama lain? Itu loh bang. Jadi bukan apa ya, bukan. Karena ya gimana ya, Islam itu datang, Al-Quran itu datang untuk meneguhkan, mengukuhkan, menguatkan keberadaan kita. Al-Quran itu mengatakan kullil ladina kafaru satuglabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Orang kafir tetap aja kalah, pasti kalah. Dalam hal akidah, dalam hal berbicara mengenai keyakinan, kalah pasti. Kenapa? Karena patokan yang mereka pakai itu adalah syahwat, nafsu dunia saja. Sederhana bung. Kenapa saya katakan keinginan dunia saja? Lah kitabnya aja coba lihat. Apakah itu wahyu dari Allah kepada mereka? Bukan. Itu terjemahan dari kitab yang datang untuk Bani Israel, yang spesial untuk Bani Israel. Coba saudara, coba ini ya. Coba. Ada sebuah perintah yang diwajibkan kepada seorang mahasiswa misalnya. Bagaimana seorang mahasiswa kedokteran diperintah kemudian, diberikan tugas kemudian untuk melaksanakan uji terhadap DNA seorang mayat. Pantas nggak itu saya bilang seorang mayat? Sebujur mayat. Ada kemudian bukan fakultas kedokteran mendengarkan juga perintah itu pas mereka lewat, kemudian padahal dia adalah fakultas bahasa daerah misalnya, jurusan bahasa daerah, lewat di ruangan fakultas kedokteran mendengarkan tita, besok kalian harus memeriksa limpa jantung daripada mayat tersebut. Hasilnya harus kalian catat dan harus kalian praktekkan kemudian bagaimana caranya mengurai komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jam 3 subuh kalian harus mulai bekerja. Siap dosen. Tiba-tiba jurusan fakultas bahasa daerah lewat. Karena otaknya miring, bocor halus,
pagi-pagi jam 3 dia juga ke kamar mayat. Ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal yang diperintahkan hanya fakultas kedokteran. Inilah yang terjadi dengan kalian. Apa buktinya? Mau saya kasih bukti. Baca Galatia 3 nomor 13. Nah ini coba. Seperti orang yang jurusan bahasa daerah tadi. Bukan dia yang diperintah, dia yang merasa. Galatia 3 nomor 13 apa bunyinya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Coba. Sejak kapan orang Kristen dikutuk dari hukum Taurat? Ayo. Sejak kapan hukum Taurat berlaku untuk orang Kristen? Tidak pernah toh? Lalu kenapa Yesus mati untuk kalian? Hehehehehe. Coba. Inilah yang dibilang jurusan bahasa daerah, yang diperintah adalah jurusan kedokteran. Ikut-ikut juga dia pergi kemudian periksa mayat. Bukan limpahnya yang diobo-obo, nya si mayat yang diobo-obo. Ini yang terjadi hari ini. Ini yang terjadi. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Cak Ayu, orang yang makan babi bukan Yahudi tidak haram. Paham? Ketika perintah Imamat 11 nomor 7 datang kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Orang di luar Bani Israel mau makan babi, mau tidur dengan babi, mau nikah dengan babi, mau apapun dengan babi, tak haram. Karena perintah itu hanya untuk Bani Israel. Ketika kemudian orang Roma, orang Katolik, orang Yunani, apapun itu di luar Yahudi makan babi, emang gak ada aturan untuk mereka agar jangan makan babi. Ini bukan dia yang diperintahkan. Yesus pula mati untuk membatalkan babi kepada dia. Sejak kapan babi haram untuk Kristen? Kan lucu. Kenapa Kristen makan babi? Oh sorry ya. Kenapa? Karena di dalam Matius 15 Yesus mengatakan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Memang sejak kapan di luar Yahudi ada aturan yang masuk ke dalam mulutmu itu babi, ini itu jangan kau makan? Kapan? Kan tidak ada perintahnya. Jadi di luar Yahudi kau mau masuk di mulut babi kek, anjing, monyet, sandal jepit, tutup panci, pelek sepeda, nggak ada larangan. Ngadi-ngadi kan? Itulah yang kubilang kawan. Anda mengambil hukum dari agama lain, lalu kemudian Anda gunakan itu. Seibarat saya Bang Suma lulus Satpam, Anda tidak lulus Satpam. Saya punya sertifikat Satpam, Anda tidak punya. Ketika saya menangkap pencuri di area saya bekerja, Anda ikut-ikutan menampar orang yang mencuri sendal, penganiayaan. Tapi saya menggunakan baju Satpam juga Bang Suma. Ya tapi kan Anda ilegal, Anda nggak pendidikan, cuman menggunakan pakaian Satpam aja. Inilah yang terjadi. Untuk itulah Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang ditebus dari kutuk hukum Taurat? Kami dong Kristen. Sejak kapan hukum Taurat untuk Kristen? Ya, kan lawak-lawak kata sang debater. Nah inilah yang terjadi saudaraku hari ini. Kalian mengikat diri kalian dengan hukum agama lain dengan mengambil terjemahan kitabnya orang. Itu namanya sibuk sendiri. Makanya kata Yesus, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu namanya SKSD apa? Apa namanya itu? Yang sok akrab, sok dekat. Saya kira begitu saudara, silakan nggak usah lagi dilanjutkan. Aku rasa nggak ada lagi jawaban dan Anda tidak akan mungkin bisa memberikan satu narasi yang bisa meloloskan bahwa kalian mengambil kitabnya agama lain tanpa sah, tanpa ada legalitas dari Tuhannya Yahudi, nabi-nabinya Yahudi, rabi-rabinya Yahudi. Kalian sibuk sendiri, seibarat jurusan bahasa daerah, ikut-ikut kemudian melakukan penyelidikan tentang seorang jenazah. Demikian dari saya. Dah, kita tutup atau gimana? Masih mau ngawur atau gimana kawan? Hancuran juga, hancuran. Kita sapa dulu Guna. Ada yang masih mau ngawur atau gimana? Saya bilang saya masih mau ngawur. Oke. Saya udah rasain silakan ya. Bentar dulu. Ngawurnya dimulai silakan. Oke. Bentar dulu. Komentar dulu. Ini ada datang ini teman-teman. Yesus selamat malam. Islam Kristen. Malam. Yesus. Kristen Bang. Ya, gantian Bang mau komentari biar kayaknya tadi udah kayaknya.
Silakan Bang. Saya penutupan dulu dong Bang Datuk. Oh, ya udah, Sebentar, udah. Biar Datuk kasihani beliau, silakan. Kita kasih haknya beliau. Silakan ya. Saudaraku, silakan saya. Kita Bang, dengarkan malu bicara. komentarnya. Mohon maaf, mohon izin Datuk, tanpa mengurangi rasa hormat. Siap, Beri ya, siap. kasihan dia tadi, kasihan dia sudah kencing di celana itu. Lanjut Bang, lanjut. Iya, narasi Bang Juma malam ini kurang tajam tuh. Padahal saya berharap narasi beliau tajam seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau Bang Juma mau menyudahi diskusi ya saya setuju karena saya ngantuk dengerin narasi dia yang tidak tajam. Silakan. Nah, cuma itu aja kan. Iya kan aku bilang kasih waktu. Karena aku nggak bisa lagi ngomong apa. Saya izin turun ya. Terima kasih semuanya. Oke, itu batu 12.000 lebih tembus tuh. Jangan lupa sebelum buka toko, pergi udah. Allahu Akbar. Masuk Mas Eko. Lanjut. Ya, Yesus, selamat malam Yesus. Ya malam Bang. Kristen Bang ya. Oke, lanjut Bang dengan guru kami. Silakan lanjut. Iya, ya lucu-lucu juga sih. Tapi memang Bang Zuma ini saya akui dia jenius ya untuk soal berbicara. Cuman gini Bang, boleh bertanya, untuk agama terbesar di dunia apa ya saat ini Bang Zuma? Kalau terbesar di dunia itu Kristen kayaknya ya. Kalau digabung semua sekte yang ada berapa ribu sekte itu, Kristen nyembah Yesus itu yang banyak dibandingkan Islam yang datang kurang lebih 700 tahun setelahnya. Ada apa Bang? Nah, jadi maksudnya untuk kitab itu menurut pandangan saya sih, kalau memang kitab itu ada kekeliruan atau mungkin bagaimana ya, apakah mungkin dari sekian banyak penganut itu apakah ada yang keliru juga Bang, gitu loh maksudnya. Oke, baik saudara, terima kasih banyak nih atas pertanyaan saudara karena Anda bertanya tentang ini. Kalau di dalam pendalaman materi nih keagamaan Islam, karena kita berbicara cakupan dua agama, di dalam Islam diterangkan kemudian bagaimana iblis itu bersumpah di hadapan pencipta langit dan bumi untuk menyesatkan seluruh anak keturunan Adam, dan kata iblis di hadapan Tuhan, hanya sedikit yang akan engkau dapati menjadi hambamu yang mukhlis, yang ikhlas beribadah kepadamu. Itu janji iblis di hadapan Tuhan. Aku akan menjadikan keturunan Adam menjadi pengikutku semuanya. Itu kata iblis. Akan kubuktikan kepadamu ya Rabb. Itu karena iblisnya ini kan ditanya oleh Allah, apa yang menjadikan engkau tidak mau bersujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kebesaranku, dengan kekuasaanku sendiri? Apakah karena engkau sombong? Ketika aku perintahkan sujudlah kalian, maka semua malaikat itu sujud illa iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Ia iblis menyombongkan diri dan termasuk orang kafir. Lalu Allah bertanya, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadah? Apa yang menghalangi engkau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah karena kamu merasa dirimu lebih tinggi? Iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Aku kau cipta dari api, dia dari tanah. Maka Allah mengatakan kepada iblis, kalau begitu alasannya, fakhruj minha, keluarlah kamu dari surga. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin, dan aku melaknatmu, aku mengutukmu sampai hari pembalasan. Iblis mendengar itu, iblis mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Kalau begitu ya Tuhanku, panjangkan usiaku sampai dibangkitkan kembali, sampai hari kebangkitan maksudnya. Allah menjawab, fa innaka minal mumsarin. Oke, kata Allah, aku tangguhkan, aku panjangkan umurmu sampai kemudian hari kiamat. Nah, lalu kemudian iblis mengatakan, "Fabi izzatika la uqiyannahum ajmain." Kita sudah sepakat kemudian, demi kemuliaanmu
maka aku akan menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara mereka yaitu hamba-hambamu yang terpilih, mereka yang ikhlas beribadah kepadamu. Jadi kalau Anda mengatakan kemudian banyak Kristen, iblis memang bersumpah akan menyesatkan banyak keturunan Adam. Itu satu, itu dari Al-Quran. Sekarang mari dari ajaran Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan pungkiri itu bang. Itu ucapan Yesus. Dan harus tergenapi. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau hari ini ada Kristus yang dikatakan oleh Yesus akan menyesatkan banyak orang, dan hari ini kita menemukan ada Kristen di mana Kristen adalah pengikut Kristus, maka tergenapi sudah apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kristus itu menyesat banyak orang. Artinya banyak orang ini adalah pengikut Kristus, disingkat Kristen. Maaf nih bang, maaf. Mungkin saya salah, mungkin saya keliru. Tetapi kalaupun saya salah, saya keliru, karena Anda percaya itu ucapan Yesus, tolong tunjukkan pengikut Kristus yang banyak selain Kristen itu mana? Oh, kami Kristen bang, kami pengikut Kristus. Oke, Yesus mengatakan akan banyak orang yang disesatkan oleh Kristus. Orang banyak ini disesatkan menjadi pengikutnya. Berarti pengikutnya bernama Kristus, bernama Kristen atau pengikut Kristus. Nah, tapi kalau Anda mengatakan bukan kami loh bang, oke, baik. Demi kedamaian, demi perdamaian kita, persaudaraan, oke, mungkin bukan kalian. Tolong carikan siapa yang menggenapi pengikut Kristus penyesat ini. Di mana itu? Karena kalau Islam pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Hindu, Buddha, itu bukan pengikut Kristus. Satu-satunya kandidat cuman Kristen kan? Kristen sama dengan pengikut Kristus. Yesus menubuatkan datangnya penyesat bergelar Kristus. Nah sekarang endingnya di mana? Matius 7 nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Siapa itu? Ya Kristen, lagi-lagi pengikut Kristus. Siapa yang harus kita cari di sini sebagai kandidat yang banyak ini? Karena dia mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus kalau bukan Kristen? Anggaplah bukan Kristen. Kalau begitu saya kasih waktu 3 tahun ke depan, tunjukkan kepada saya. Nanti setelah ketemu, sampaikan kepada saya, ini lobang semua pengikut Kristus palsu itu. Tunjukkan mana itu. Kalau tidak ada ternyata, berarti mana yang harus kita katakan? Berarti Yesus ini pembohong. Karena dia mengatakan datang penyesat bergelar Kristus, berkata akulah Kristus. Nah, dan menyesatkan banyak orang. Ternyata tidak ada banyak orang disesatkan oleh yang mengaku Kristus. Berarti Yesus pembohong. Tapi kalau Yesus tidak pembohong, wajib hukumnya ada banyak orang pengikut Kristus. Nah kalau itu bukan Kristen, mana? Nah ini saya rasa memang berat, kenyataan memang pahit, tapi mau kayak mana lagi, itulah keadaan. Karena kita dibekali akal, maka yang hak tetap harus hak, yang batil harus batil. Katakan yang benar itu benar meskipun pahit. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat. Mungkin bisa dilanjutkan oleh guru-guru saya yang lain. Silakan. Ya, lanjut bang. Ya, itu pertanyaan itu sih ya oke lah, kalau pendapat Bang Suma kayak gitu nggak apa-apa, itu kan pendapat ya. Terus kalau untuk kitab ini kan menurut Bang Suma bahwa kita Kristen ini kan mencuri dari Yahudi, ya nggak apa-apa. Tetapi kan yang kita
tahu pastinya kitab yang kita imani ini kan suatu sejarah nyata. Nah, kalau mungkin di Bang Zuma sendiri, Al-Quran itu kalau boleh tahu kan pewahyuan ya. Nah, itu bisa dikasih bukti dasar atau landasan bahwa itu benar-benar suatu pewahyuan pada saat terjadi di dalam Gua Hiro. Iya. Jadi gini saudara, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di tengah-tengah bangsa jahiliyah, bangsa yang beringas, yang tidak berpendidikan, dikenal di dalam kitabnya Yahudi sebagai bangsa yang tidak dianggap sebagai umat, bangsa yang jahil, yang bodoh, barbar. Makanya Nabi Muhammad datang kemudian melembutkan mereka. Ketika Nabi Muhammad datang, bukan sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, bukan. Nabi Muhammad 63 tahun kemudian hidup di tengah-tengah mereka. Selama 22 tahun proses pewahyuan berada di tengah-tengah mereka. Kalau itu bukan pewahyuan, maka sudah pasti Islam tak ada. Tapi karena mereka menjadi saksi seluruhnya, keluarganya, tetangganya, orang sekampung, tetangga kampung, tetangga kota, mereka menjadi saksi akan kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka beriman kepada beliau. Itu fakta real. Nah, terkait dengan Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad tidak ada literasi, tidak ada kemudian sejarah di luar Islam atau di dalam Islam, di luar dari yang cinta beliau dan di dalam dari yang membenci beliau, yang memberikan riwayat atau mengkisahkan Nabi Muhammad pernah belajar sejarah. Nabi Muhammad pernah pergi ke Yerusalem, belajar kepada orang Romawi, belajar filsafat, belajar tentang mantik, belajar tentang alam, belajar tentang pendidikan, peperangan dan seterusnya. Nabi Muhammad hanya mutar-mutar di Mekah, Madinah. Al-Quran mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah aku pencipta langit dan bumi mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh berupa Al-Quran dengan perintahku. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran itu, sebelumnya engkau tidak mengerti apa iman itu, tetapi dengan Al-Quran itu yang adalah cahaya, dengan cahaya itu aku memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki di antara manusia. Dan sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. 1400 tahun silam kaidah ayat suci ini sudah ada. Coba Anda lihat. Anda lihat bagaimana umat Islam dalam berakidah, dalam beragama, dalam prosesi ibadah. Sebentar lagi bulan suci Ramadan. Sedunia kemudian orang akan sujud tunduk mengadakan bulan suci Ramadan. Sedunia. Dari seorang ummi yang tidak berpendidikan, bukan dari bangsa yang kemudian punya peradaban yang maju seperti Romawi, seperti Yunani, seperti Yahudi, Israel dan seterusnya, bukan. Dari bangsa jahiliyah. Coba. Tak ada yang bisa memungkiri itu. Tapi yang Anda katakan Tuhan, maaf nih, yang Anda katakan Tuhan, di mana Tuhan dalam perspektif orang Indonesia, sang penguasa, sang maha dahsyat, sang maha perkasa, tak mampu menjadikan Yerusalem menjadi Kristen pengikutnya. Menjadi pengikutnya, jangan menjadi Kristen. Karena Kristen ini ditopang oleh kekuatan kekaisaran Romawi. Cangkangnya, kukunya, kekuasaannya itu sudah separuh bumi pada saat itu kemudian. Sehingga Katolik, Kristen ini cepat kemudian berkembang bukan karena Yesus, tetapi karena Katolik ini ya adalah satu agama kerajaan adikuasa pada saat itu. Sehingga dengan mudah Katolik, kekaisaran Katolik, Imperium Romawi menekan semua negara jajahannya untuk mengikuti kepercayaannya, yaitu Katolik. Yesus mengajarkan
tentang Torah, Tanakh, mengajarkan bagaimana kemudian mereka menjalankan perintah-perintah Tuhan. Tapi Yesus gagal. Nabi Muhammad masih kerajaannya sampai hari ini berjaya. Kalau itu cuman karangannya, Fir'aun mengarang, hancur, penguasa, dia menganggap dirinya Tuhan, mati, hancur. Mana pengikutnya? Habis, ludes, dimakan alam. Qarun, orang kaya sedunia, mana hartanya, mana pengikutnya? Hancur, lebur. Nabi Muhammad orang biasa-biasa saja, tapi karena yang dibawa adalah pesan langit, sampai hari kiamat pesan langit itu tidak akan pernah goyah, ditimpa oleh perkembangan zaman dan buyar oleh pergeseran masa demi masa. Itu tak akan mungkin. Jadi apa yang harus kita katakan kepada Nabi Muhammad? Apakah dia orang pintar, orang cerdas? Oh, enggak mungkin. Sekarang ilmu dapat kita terima dari internet, zaman digital. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesatnya. Sampai orang punya titel S1, S2, S3, S4, S-tontong, S5, profesor, sampai bulu alis, botak, dan segalanya untuk berpikir. Tapi meskipun ada hasil risetnya kemudian, pasti punya kelemahan. Bukunya pasti punya kelemahan. Pasti ada koreksi mengoreksi. Pasti ada timpali menimpali. Pasti ada sangga menyangga. Tapi Al-Quran siapa yang mampu sangga? Ilmu apa yang kita bisa pakai untuk menyangga Al-Quran? Disiplin ilmu seperti apa yang bisa kemudian membuat Al-Quran itu hanyut? Profesor dari mana yang kemudian bisa mematahkan argumentasi Quran? Tak ada. Itu bukan sehari, setahun, 10 tahun, satu zaman, enggak, satu abad, enggak. Ini sudah 1400 tahun. Indonesia merdeka berlandaskan kepada ajaran Al-Quran. Dasar pijakan kenegaraan kita Al-Quran. Nuansa ruang persatuan rakyat Indonesia Al-Quran. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan seterusnya, bla bla dan seterusnya, Al-Quran. Lalu hanya orang yang memperbodoh dirilah yang kemudian yang tidak mau menerima kebenaran Islam. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, bahwasanya orang yang telah datang padanya Islam tapi tidak menerima Islam itu adalah orang yang zalim. Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap pencipta langit dan bumi, padahal dia sudah diajak kepada dinul Islam, dan Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Sudah ketemu Islam tapi masih jahil, masih zalim. Subhanallah. Itulah orang yang seburuk-buruknya orang. Sudah ketemu Islam. Kalau dulu orang masih kemudian tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi dengan prosesi ibadah yang sempurna, dengan rukun syariat, aturan yang indah, wajar. Islam belum datang, wajar mereka masih sesat. Wajar kemudian mereka maksiat, masih belum ada Islam, wajar. Tapi ketika Islam datang, diutus oleh Allah, litubayyina linnasi, masih ada orang menyembah kepada sesamanya manusia. Itulah yang dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Masih ada orang kemudian hidup tanpa aturan. Itulah yang Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Saya kira begitu saudara. Di tempat saya ini sudah layaknya saya minum kopi dan campur masako, dan kelas saya akan kembali kepada guru saya Dinda Tahta dan yang lainnya. Terima kasih sudah bertanya. Silakan kalau ada sanggahan, saya tidak ada kewajiban untuk menjawab, saya mendengarkan saja, nanti adik saya Tahta atau yang lain untuk menjelaskan lebih jauh. Saya kira begitu dari saya sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf ketika ada ucapan yang kurang berkenan. Apa yang benar dari lisan saya itu semata-mata dari Allah, dan yang keliru itu datangnya dari Bang Suma yang manusia fakir ini. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut, saya masih monitor sampai subuh, silakan. Ya, nggak apa-apa itu, saya hargai pendapat Bang Zuma. Meskipun buktinya pandangan saya belum
dapatlah cuma pemahaman tentang Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Cuman yang ketiga ini yang sering menjadi pertanyaan, bahwa yang sering diikuti oleh saudara Muslim Nabi Muhammad, bahwa di Al-Quran itu kan pembahasan Israel kan 50% lebih lah, ibarat kata sama kayak di Alkitab mungkin 100%. Nah, tetapi Muhammad ini bisa dikasih pembuktian kebenaran di Al-Quran bahwa betul-betul dia keturunan dari Ismail. Halo, Ya, silakan Ustaz. apa pertanyaan? Wa may yarfa' Ibrahim. Iya, apakah betul bahwa Islam itu merupakan keturunan dari Nabi Ismail? Oke, jadi kita tahu Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Mana buktinya kalau dia yang meninggikan Ka'bah, yang membangun? Ali Imran 97. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di situ ada tanda tempat pijakannya. Lalu dia yang perkenalkan Tuhan itu ya Allah, yang membangun Ka'bah Abraham. Lalu dia meletakkan keturunannya selamanya di situ. Ibrahim 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, aku meletakkan keturunanku Ismail di sini selamanya. Nah, maka nanti ajaran tauhid ini dibawa oleh Ibrahim, Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah sampai ke Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad itu jelas itu nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Hashim, Adimanab, Qusay bin Kilab, Murraka, Ablu, Aigoli, Fihr, Malik, Kinana, Hujaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nijar, Ma'ad, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tira, Ya'rub, Yasjub, Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi ayat-ayatnya jelas, nasabnya jelas. Bahkan sampai Nabi Adam, Ibrahim bin Tarikh bin Nahur, Saruk, Ra'uf, Falik, Aibar, terus Salik, Irfarsad, Sam, Nuh, Mutasala, Idris, Iyad, Mahlil, Kainan, Yanis, Sid, Adam. Jadi jelas, makanya Nabi Muhammad diberi wahyu, summa awhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agar supaya melanjutkan, meneruskan agama kakek moyangnya, yaitu milah Ibrahim, yaitu tauhid. Gitu. Jadi udah jelas itu. Oke, silakan. Oke, ya nggak apa-apa. Saya hargai. Jadi kalau yang pertama tadi agama yang terbesar, kedua juga soal Al-Quran itu yang dimana saya minta pembuktian soalnya karena isinya itu kan hampir mirip dengan di Alkitab. Tapi nggak apa-apa. Terus yang abang ini bukti pembuktian dari Muhammad bahwa betul-betul keturunan dari Ismail, sedangkan Ishak sampai Isa di Al-Quran jelas, namun kalau Ismail sampai Muhammad kan abang belum ada. Tadi yang mungkin abang jelasin itu hadis kayaknya itu. So, saya sudah tanya ke Ustadz juga belum ada yang bisa menjawab sih itu. Apa? Sesuai Al-Quran maksudnya. Menjawab apa? Pembuktian seperti Ishak sampai Isa. Loh, kan sudah jelas di dalam Islam itu. Qulu amanna billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa lasbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi semua para nabi itu diutus oleh Allah, bersaudara semua mereka.
Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi. Kami tidak membeda-bedakan semua, seorang pun di antara mereka. Makanya dalam Islam dimuliakan semua para nabi itu. Karena mereka ini dari keturunan yang sama. Ya, pusatnya di Abraham, mempunyai 2 putra, Ismail, Ishak. Dari Ishak muncul nabi-nabi Israel, mulai dari Isa sampai Yesus. Setelah itu karena Israel ini banyak menyimpang, suka membunuh para nabi, ditinggalkan oleh Allah. Pindah, bangsa yang dulunya rendah ditinggikan. Karena ayatnya jelas di Bible itu. Pindahnya Israel ke Arab ini sudah dinubuatkan. Ya, coba baca di dalam Yehezkiel 21:25. Dan hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Disuruh buang mahkotanya. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yaitu Arab. Yang tinggi harus direndahkan, yaitu kamu, karena suka membunuh para nabi. Mana datanya? Wahyu 16 ayat 6. Sehingga tongkat kerajaan akan pindah. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan berinjak dari Yahuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia yang datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kenapa mereka ditinggalkan? Karena sombong. Yesaya 29:20. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang penyemooh akan habis, dan semua orang berniat jahat akan dilenyapkan. Kerajaan Allah akan diambil. Matius 21:43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi jelas. Nah, kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka manusia tidak kenal Allah. Sedangkan nabi-nabi Israel cuma untuk Israel. Musa untuk Israel, Yesus untuk Israel. Lalu bagaimana dengan agama dengan di luar Israel? Siapa yang memperkenalkan Allah kalau bukan Islam? Kristen memperkenalkan Tuhan itu manusia, Yesus. Ya, sehingga melalui putra dari Ismail ini, sehingga umat Islam pergi ke seluruh dunia menyebarkan tauhid. Nah, kalau Musa untuk Israel, mana dalilnya? Keluaran 3 ayat 10, Ulangan 33 ayat 4. Yesus untuk Israel, Matius 15:24. Bahkan yang dihakim hanya 12 suku Israel. Ya, Matius 19:28. Nah, untuk negara lain gimana? Maka perlulah ya setelah ditinggalkan Israel muncul dari luar Israel. Ya sama ajarannya seperti Musa. Ulangan 6 ayat 4 Allah itu Esa. Sama seperti Yesus, Markus 12:29 Allah Esa. Nabi Muhammad qul huwallahu ahad. Tidak kelihatan, Keluaran 33:20 atau Yohanes 5:37. Tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'un, atau seperti Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Sama tauhid. Nah, kalau Kristen yang menyebarkan, dengarlah Israel, dengarlah hai seluruh dunia, Tuhan itu 3 gitu nanti. Tidak cocok dengan ajaran samawi, dengan ajaran Yesus. Gitu. Ayo gimana? Ya nggak apa-apa Bang. Cuma Iya. yang pastinya yang Abang jelasin tadi jelas di Al-Quran sih. Memang kalau dari Isa itu keturunan dari Ishak dan Muhammad dari Ismail. Abang belum menjelaskan bahwa betul-betul dia dari keturunan Ismail. Gitu sih. Sesuai Al-Quran maksudnya. Waduh, dia minta Al-Quran, Ustaz. Al-Quran itu bukan biografi. Iya, kan tadi saya nyebut Bible juga dari tadi, bukan Quran doang. Ayo, apa lagi? Itu 3 pertanyaan mungkin cukup sih Bang. Kalau yang lain saya rasa ada, cuma nanti ya sering saya tanya sih, cuma agak sulit lah maksudnya ya, Nggak ada yang sulit Bang, insya Allah di sini bisa Bang. untuk dijelaskan sih gitu. Nggak ada yang sulit Tapi Bang. cukup 3 tadi sih sudah paham saya. Iya. Gitu. Kalau ada lagi Bang silakan Bang, kami di sini menunggu
Disapa dulu tuh tamunya tuh, yang baru tuh. Iya, iya. Selamat malam Gabrol sama si Gabrol nih. Gabrol, selamat malam Gabrol. Gabrol Idebot. Assalamualaikum, petinggi apologet Islam. Iya, Kristen apa Islam bang? Izin polo. Kristen apa Islam bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Islam. Oh iya, Waalaikumsalam. Cuma sekedar silaturahmi aja. Oke, siap. Iya, kita sediakan tempat untuk Kristen bang ya. Izin bang. Oke, siap. Iya. Makasih bang. Iya, siap, bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Samosir, simbolis silakan Kristen ya. Samosir. Maaf bang, host saya pamit dulu ya. Mau kemana? Ini Yesus kayak kenal suaranya, kayak akhir Islam ini ya, bukan ya? Bentar Oten. Iya. Bukan, Si bukan. belajar nih. Kemarin kami babat Oten semua di rumahnya sih. Ya kan belajar? Bukan, Ya bukan, Islam. bukan, Islam kamu, Islam. bukan. Ya udah biarin aja, nggak usah ribut itu. Samosir, selamat malam. Islam apa Kristen? Samosir, selamat malam. Islam apa Kristen? Samosir, selamat malam. Bapak Kristen. Ya, buat yang di bawah silakan yang Kristen naik. Ini Samosir ini Kristen pula ini. Samosir dibuka minnya, dibuka minnya. Kaminya Samosir. Ini Samosir kayaknya Kristen ini, makanya Iya, saya naikkan. Simbolis nabu. Ya. Samosir simbolis nabu. Selamat Ya. malam. Iya, dari Samosir dia, dari Toba. Samosir. Orsley. Oh, Lay Samosir. Marga Gambiar berarti. Margamu? Enggak. Marga Samosir. Marga tuh. Samosir, selamat malam. Dibukanya. Ya, buat yang di bawah silakan dinaikkan naik ya. Buat yang oten-oten. Buat orang oten-oten supaya ada pendiskusian karena kita banyak oten-oten. Saya buka lagi. Ini yang mesti naik banyak yang Islamnya teman-teman. Tapi saya berat, yang Islam tolong dibatalkan dulu ya. Yang dibuka lagi. Iya, apalagi penontonnya sampai mencapai 7.000 berat ini HP. Iya. Oke, sambil dinaikin bang. Oke, siap. Ini American brand ini. Siapa brand ini? American brand ini? Yang Kristen ini. Kristen aja kan kawan ya. Ada Olan ya? Ada Olan di bawah ya? Ada Olan di bawah. PT siapa nih? Bad boy. PT siapa nih? PT selamat malam PT. PT selamat malam PT. Assalamualaikum, Muslim bang. Muslim ya. Oke, siap. Oke, siap. Yuk, nyimak aja. Oke, siap. Assalamualaikum. Salam. Yang Kristen yang naik ya, yang Islam jangan, karena ada perdiskusian. Kalau ya ini Kenapa sih Olan? Olan yang mau naik. ya bawalan datang mau naik, tapi nggak ada permintaan. AR, selamat malam AR. Islam apa Kristen? AR, selamat malam. Selamat malam AR. Suaranya apa itu Ustaz? Suara Brasil dia. Iya, suara live itu. Ya, buat yang Kristen yang naik ya, yang Kristen yang naik. Biar Anda di sini disilakan bertanya sepuas-puasnya. Ya, ini siapa nih? Mary Mariam. Bentar dulu saya tanyakan. Ya. Mary Mariam, selamat malam. Islam apa Kristen? Mary Mariam, selamat malam. Islam apa Kristen? Kalau yang dapat yang naik yang Kristen ya. Mulia Yusmaini, siapa Yusmainia? Mulia. Ini Mina Hajan siapa nih? Mary Mariam, selamat malam. Mulia, selamat malam Mulia. Udah pada terguncang tuh. Padahal baru minta naik itu, kok diam aja. Iya. Kenapa Kristen ini pada terguncang?
Mulia sama Bang Mulia. Ya, yang Kristen naik ya, yang Kristen naik ya. Kita santai-santai diskusi santai. Ya, yang Kristen silakan naik. Ya, mari kalau nggak dijawab dituruni ya, mari. Jangan karena api Ustaz, api saya aja berat ini kali ini. Tapi saya ini malah ini. Mudah-mudahan nggak ngelek. Ya, teman-teman Muslim, tolong di cancel permintaannya ya. Yang Kristen aja naik, yang Kristen. Saya matikan di tadi opsi multi itu. Ini Akbar ini orang Islam ini, yang nama Akbar ini, kamu kan orang Kristen. Dan Jati, selamat malam nih Jati. Islam apa Kristen? Ya. Yang Kristen ketik 1 ya, biar dinaikkan ketik 1 biar dinaikkan ya. Kristen ketik 1. Silakan, yang Kristen. Ada lagi yang Kristen enggak? Ada lagi yang Kristen? Silakan yang naik. Biar kita ada pendiskusian sama guru-guru kita. Minta naik, ketika di atas nggak ada suara. Aduh. Ibran Malisi siapa nih Zafran ini Islam nih. Yang Kristen minta permintaan naik yang Kristen. Apa ini Olan ini bukan? Iya, Olan ini. Assalamualaikum, ya Olan ini. Olan. Assalamualaikum, Balan. Assalamualaikum. Maaf ya. Bukan. Bukan, saya mau tanya sekejap Bang. Saya mau jelaskan satu. Oh iya, saya Islam ya. Jadi sama saya Islam sama Kristen saya tidak bandingkan. Kita ini kan sama-sama macam apa kata orang lain-lain agama kan. Islam. Jadi aku sekarang nih kan saya nampak dalam TikTok Islam sama Kristen macam saling perdebatan lah. Tapi kira macam satu kekecohan jalan begitu, macam tiada keamanan lah. Sebab masing-masing mau ada kata orang kita ada kepercayaan ini masing-masing. Islam pun kita akan tidak percaya sama orang punya kitab. Demikian isi Kristen pun begitu juga kan. Bang ini kalau salah bukan salah minta maaf ya. Hanya saya mau tanya sajalah dengan menyuarakan. Demikian begitu apa saling kita dapat begitu ya? Macam perdebatan nih sama sebab kita ini saling tidak percaya. Jadi ini orang apa sih? Jangan diturunkan. Parah itu. Nggak tahu. Nggak usah biar kita orang Indonesia kayaknya ya. Orang Malaysia dia. Orang Malaysia dia. Iya, maksudnya itu bahasa Indonesianya. Apa gunanya kalian diskusi lintas agama? Itu masing-masing aja. Itu arahnya ke situ. Ya, yang Islam, yang Islam jangan dulu naik. Jadi, ada lagi. Lanjut dulu. Saroja, selamat malam Rasul Saroja. Selamat malam. Islam apa Kristen? Salut, vous pouvez vous en donner à moi s'il vous plaît, je voudrais trop faire des lives. Islam. Ya, Islam. Ada yang sampaikan Bang? Aku sependapat tadi dengan Bapak itu. Buat apa kita agama-agama orang? Masing-masing saja jalan lah. Bentar Ustaz, berarti Anda jarang membaca Al-Quran kalau begitu. Oten itu. Kalau Anda nggak setuju diskusi, berarti Anda nggak membaca Al-Quran. Jelasin dulu Ustaz. Iya. Jadi di dalam An-Nisa 165, Bismillahirrahmanirrahim. Rusulam mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Jadi rasul-rasul itu, utusannya Allah itu diutus untuk membawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi rasul memberi ajaran dari Allah itu untuk manusia. Supaya nanti manusia ketika ditanya, kenapa kamu tidak mentuhankan aku, kata Allah. Oh, saya tidak tahu ya Allah, kalau engkau Tuhan, bukankah aku mengutus utusan? Misalnya zaman sekarang, bukankah aku mengutus Muhammad? Emangnya ajarannya gak nyampe ke kamu? Nah, ternyata kan sudah disampaikan. Kayak para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Penerusnya Nabi untuk menyampaikan. Jadi jangan ngomong tidak ada gunanya. Buktinya berapa ratus yang dimualafkan oleh Bang Juma. Berarti ada gunanya kan? Ada hasilnya.
Yang asalnya tidak tahu kebenaran menjadi tahu. Gitu loh. Nah, kalau kita diem tidak menyampaikan, ya salah kita. Wong ajaran Nabi itu harus disampaikan. Nah, apakah lewat dialog gitu. Gitu, Bang. Ya, Ustaz Hatta, pertanyaan saya, apakah dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah ada diskusi atau debat dengan orang-orang Najran atau Yahudi, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya, perjanjian Hudaybiyah itu kan gitu. Orang-orang kafir minta 7 permintaan atau 9 itu. Lalu Rasulullah ditanya, engkau Muhammad, kata orang kafir, minta apa ke kami? Ya, saya minta cuma dialog aja, diizinkan ya, diberi ring lah. Izinkan umatku dialog. Menurut mereka hal yang remeh. Ternyata dengan adanya dialog banyak yang mualaf. Subscribe to me, please. Subscribe to me, please. I want to do a live, please. Ya, nanti jual sayur nanti besok pagi. Ya gitu. Tidak apa-apa. Dialog itu ada datanya. Wala tujadilu alal kitab illa billati hiya ahsan. Ya, di situ kita disuruh dialog. Ya, kalau dialog dengan cara yang baik, menyampaikan berdata gitu. Biar orang itu tahu kebenaran. Gitu. Bagaimana kan udah ila sabil rabbika bil hikmah? Iya. Ya kayak gitu. Ya kalau mereka ini, kalau lawannya Bang Juma takut dialog itu karena tidak ada hasilnya apa-apa mereka. Siapa yang murtad? Enggak ada. Dulu, bagaimana perintah di dalam Al-Qur'an itu? Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, dan ya seterusnya itu. Bagaimana itu? Ya seperti itu tugas Islam itu, memerintah kebaikan ya dan mencegah kemungkaran kayak gitu. Berdakwah intinya itu, menyampaikan ya. Ini Meksiko ini siapa ini? Yang tidak boleh adalah menista sesembahan agama lain, nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Itu ya bro ya, tadi yang nanya ya. Oke, lanjut. Ini ada Bang Andre Christian ini. Silakan Bang Datuk. Ini satu deh nih, Bang Datuk. Andre. Iya Bang. Ya, mau bertanya apa berdiskusi, Bang Andre? Ya, saya kira mengalir aja Bang, mengalir. Diskusi juga bisa. Ya, silakan Ustaz Hatta. Apa kira-kira temanya kalau mau diskusi? Yang Bang Andre kuasai, silakan. Tentang apa? Temanya yang didiskusikan inilah, yang maksudnya yang Bang Tata bicarakan sekarang. Gak ada dibicarakan. Tadi cuma tanya jawab. Temanya begini aja yang mudah. Begini Bang. Silakan. Begini. Tadi saya mendengar ada masalah. Oh bukan. Ini mengenai tentang bahwa agama-agama itu semua dasarnya Islam. Nah. Mulai dari zaman dahulu, termasuk zaman Abraham atau Ibrahim sampai ke zaman Isa, yaitu Nasrani. Pertanyaan saya Bang, ini kita fokus. Salah, itu nggak ada Nasrani. Biarin aja deh. Di dalam Quran itu ada Nasrani, itu zaman Isa. Terus? Iya enggak, benar enggak? Atau termasuk pengikutnya dikatakan Hawariyun. Benar enggak Bang? Ya terus. Nah, pertanyaan saya Bang, bisa enggak Abang komparasikan atau bukti bahwa di dalam Quran itu ada apa?
tentang dahulu, kisah-kisah dahulu termasuk ajaran Nabi Isa. Oke. Yang bisa dijelaskan tanpa melalui dasar dari Alkitab atau Bible, ajaran Injil itu. Iya. Ada nggak yang bisa dibuktikan melalui bukti merujuk kepada Injil atau dari Bible Perjanjian Baru? Oke. Jadi tentang Isa ya. Pertama, Isa itu menerima ajaran dalam Islam. Al-Maidah 46. Wal yahkum ahlal Injil bima anjalallah. Dia diberi hukum-hukum ajaran dari Tuhan. Kalau di Islam namanya Injil. Injil ini harus diberitakan tentang tauhid, tentang ketuhanan, akhlak gitu. Makanya dalam Islam jelas di situ. Isinya siapa itu Isa? Ali Imran 49. Wa rasulan ila bani Israel. Dia diutus untuk Israel. Terus dia seorang nabi. Maryam ayat 30. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Seorang nabi, seorang hamba. Dan dia mentuhankan Allah. Al-Zukhruf ayat 64. Inna Allah wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hada siratum mustaqim. Dia itu mentuhankan Allah. Ya. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Nah ini kan juga ada semua dalam Bible itu. Pertama dia diutus untuk Israel. Matius 15:24. Seorang nabi Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, menerima firman Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah Yohanes 17:3, Matius 11:25, Markus 12:29. Kan sama. Intinya apa? Yesus ini utusannya Allah, seorang nabi, hambanya Allah, penyampai firman, dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Kan sama. Terus apanya? Begini Bang. Karena bisa Abang cocokkan sesuai dengan maksud dan tujuan. Terus dari isi Perjanjian Baru yang Abang kutip ayat itu, dan fokus Abang untuk menjawab itu sama aja yang bilang itu fokus Tuhan yang satu sesuai dengan maksud Al-Quran. Dan termasuk dengan ajaran Isa. Tapi Quran itu kan mengutip, ini redaksinya dari mana? Ini kan mengulang-ulang kisah-kisah yang dulu, kan seperti bahwa Al-Quran itu menceritakan kisah yang lalu. Jadi ini dasarnya dari mana? Sudah. Selain Abang mengutip dari ayat-ayat Perjanjian Baru. Jadi dasarnya dari mana? An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan ini bukan dari dirinya, tapi wahyu firman Allah. Sama seperti Yesus. Yohanes 7 ayat 16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Atau Yohanes 12 ayat 50, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Sama Yesus dengan Nabi Muhammad ini menyampaikan firman wahyu. Jadi jangan ditanya sumbernya di mana. Terus kalau Nabi Muhammad, tunggu dulu. Kalau Nabi Muhammad mengulang katanya, kan sudah ada di zaman dulu, di kitab dahulu. Nabi Muhammad tidak pernah baca kitab-kitab dahulu itu. Selain Al-Quran tidak pernah dia baca. Nulis tidak pernah, baca tidak pernah. Memang wahyu murni. Iya. Lanjut bang. Ya sudah. Nah sekarang kalau kamu dialog, berani nggak dengan saya tentang Yesus menurut Bible? Tunggu bang. Satu sisi abang mengutip Alkitab, satu sisi abang membatalkan atau menolak ayat-ayat Alkitab. Itu tidak fair. Di mana yang saya tolak? Merori, itu namanya merori. Maksud saya kalau abang berdebat, abang kan mengutip-ngutip sesuai dengan maksud dan sesuai dengan tafsir abang sendiri. Kalau yang sesuai dengan tafsiran kamu, kalau sesuai dengan kemauan kamu, apa yang kamu tahu? Gini bang, karena abang untuk membuktikan yang saya tanyakan, ini dari mana? Redaksi Quran ini dari mana? Udah aku jawab, wahyu, firmannya Allah. Kan tetapi abang mengutip dari sekarang kalau menurut kamu ini kemauan saya mencocokkan. Oke, sekarang menurut kamu yang kamu imani siapa itu Yesus? Coba. Tunggu bang, kita belum sampai ke Yesus. Yang saya tanyakan, ini kan kisah yang redaksi Quran ini kan menceritakan kisah-kisah lalu, termasuk kisah yang saya tadi itu. Tapi
abang menceritakan kisah-kisah ini dari mana fokus Quran ini? Di mana? Ya kan sudah Tapi abang ceritakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad ini menyampaikan wahyu firman Tuhan Al-Qur'an. iya. Itu dalam isi Quran. Tapi abang mengutip dari perjanjian-perjanjian baru. Kisah-kisah masa lalu. Oke, sekarang salah enggak? Apa yang saya sampaikan tadi? Mana yang salah? Ya tentu salah karena kan secara langsung di mana coba? Secara langsung abang mengakui Ya enggak, kisah dalam salahnya di perjanjian mana baru. saya? Yang saya sampaikan di mana salahnya? Coba. Kan saya tanya, bisa nggak abang buktikan bahwa kisah redaksi Quran tentang Injil itu selain dari perjanjian baru? Kan sudah aku sampaikan semua. Sekarang mana yang salah? Kan tadi sudah aku sampaikan. Kan saya tanya bang, bisa nggak membuktikan kisah Injil dalam kisah itu di luar dari perjanjian baru? Nah, kan Cuman abang kutip perjanjian baru. pakai dua data, perjanjian baru, Al-Quran. Nah, sekarang tujuan kamu mana yang salah? Yang menurut kamu salah? Dengar, Quran itu tidak secara Quran tidak menceritakan itu secara langsung. Ini mengulang kisah. Isi Quran ini Wah, Nabi Muhammad tidak pernah baca Bible. Di mana data bahwa Al-Qur'an itu mengutip apa perjanjian baru di mana? Ini yang saya tanya gini, Bang Arif, yang saya tanya tadi itu ternyata Abang Tahta menceritakan kisah-kisah dalam Quran Isa itu mengutip perjanjian baru. Seakan-akan relasi dari Quran itu dari perjanjian baru. Itu komparasi namanya Bang. Ustaz, iya benar. Oke, sekarang ada yang salah nggak yang apa yang saya sampaikan? Iya, makanya aku bilang kalau abang tidak, dengar, kalau abang tidak variabel untuk berarti abang mengakui bahwa kisah dalam Injil itu benar. Jangan satu sisi abang. Menurut kamu benar apa salah? Ya, kan aku bertanya sama abang. Nah, iya, udah benar kan? Kalau abang bertanya sama saya, jelas saya mengakui Injil. Iya, terus apa yang saya sampaikan menurut kamu salah apa benar? Saya pengikut Kristus. Nah, yang saya tanya, bisa apa yang saya sampaikan menurut iman kamu benar apa salah? Bisa nggak abang buktikan kisah Injil seperti dalam Nasrani yang dikatakan itu Isa? Berarti abang di dalam kitab kamu siapa Yesus itu? Dengar Pak. Berarti abang mengakui kisah Isa dalam Quran itu. Nah, iya, saya akui dia utusan seorang nabi penyampai firman mentuhankan Allah. Akui saya itu terus. Dengar Bang. Kalau abang akui kisah Isa itu dalam Quran itu perjanjian baru berarti abang mengakui semua tulisan-tulisan perjanjian baru itu. Jangan abang memilah-milah bahwa Tuhan itu semua. Kalau menurut kamu apa yang saya sampaikan benar apa salah? Hah? Salah apa benar apa yang saya sampaikan? Apa yang saya sampaikan? Oke. Kalau abang sampaikan begitu dalam perjanjian, berarti saya mengakui juga, abang akui juga bahwa kisah dalam perjanjian baru itu semua abang akui isinya. Abang setuju? Iya, benar. Setuju abang? Iya, terus. Iya, terus saya akui sudah. Iya, terus menurut kamu berarti isinya selain Tuhan itu Allah. Dengar dulu Bang. Selain Tuhan itu Allah, kisah penebusan dosa, kisah Yesus Mesias, kisah Yesus itu menjadi juru selamat, abang akui. Iya, juru selamat untuk Israel. Terus. Ini abang. Nah, iya. Abang itu tidak kooperatif kalau diskusi. Saya bilang. Jangan sesuai dengan semua para nabi itu juru selamat untuk umatnya. Bagaimana caranya selamat kata Yesus? Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Begini Bang, saya katakan Bang. Oke, sekarang gini, enggak gini dulu biar kita sama adil ya. Menurut kamu kalau ingin selamat bagaimana? Menurut Yesus? Ayo. Tunggu. Juru selamat dia. Mikrofonku lagi mati. Kalau abang diskusi, jangan hanya sepihak aja untuk mengambil tafsiran. Berarti abang mengakui semua. Kalau abang mengakui, saya tantang dialog aja kamu. Gimana kalau dialog kita? Yang justru aku meminta validasi abang. Makanya kalau kita dialog, ya kita kan udah mau dialog ini. Ya udah dialog kita. Coba sekarang menurut kamu Yesus itu seperti tunggu dulu, apa? Silakan, Bang, tunggu. Abang harus mengklirkan ini dulu. Kalau abang mengakui, tuh Bang. Kalau abang mengakui kisah Quran itu Isa termasuk. Udah usah bahas itu lah Bang, kita langsung dialog pakai data apa yang tema yang kamu kuasai. Dengar, iya ini kan sekalian. Kita kan sekalian aja. Ya, dan Islam jangan minta naik teman-teman. HP berat teman-teman. Dan Islam jangan minta naik sama tiga lagi. Dengar. Nggak usah muter-muter, langsung aja tema yang kamu kuasai apa, ayo. Oke Bang. Ini kita teruskan aja Bang ya. Ya udah. Tentang Yesus ya.
Tadi nggak usah kita ulang-ulangi lagi gini. Ya, terus. Ya, seperti yang dimuat dalam Quran, itu redaksinya dari mana? Kisah Isa dan Harun itu. Dan abang kutip dari Perjanjian Baru. Berarti begini, Pak. Tunggu dulu. Berarti abang mengakui Perjanjian Baru itu sebagai validasi. Udah saya pakai Al-Quran. Udah, saya udah pakai Perjanjian Baru, udah pakai Al-Quran saya. Ayo. Iya, yang saya tanya itu bahwa Quran mengulang kisah Isa itu, ya. Kan abang mengutip dari Perjanjian Baru. Berarti abang mengakui. Kalau Yesus itu mengatakan dengarlah Israel, Tuhan kita Tuhan itu Esa, itu ngutip dari mana itu? Bang, kita nggak usah dulu tafsir. Kita nggak usah dulu mengambil satu tema. Gini. Kamu mengatakan saya mengutip Al-Quran. Oke, ketika Yesus mengatakan dengarlah Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, ngutip dari mana itu? Begini, Bang. Kalau abang mengambil satu tema, itu di dalam perjanjian itu banyak tema. Berarti abang mengakui. Temanya apa? Apa temanya yang kamu kuasai? Ayo, apa yang kamu kuasai? Ya. Anda fokus kepada Tuhan. Memang. Ya, apa temanya? Kita dialog langsung. Iya, maksudku begini, Bang. Sebelum kita masuk ke tema, ini kita perjelas dulu. Ya, apa? Kita jangan lompat-lompat. Tunggu begini. Kalau abang mengatakan bahwa Quran itu mengulang kisah-kisah nabi-nabi termasuk Isa dan Hawariyun murid-muridnya ini, dan abang untuk cocok logi mengutip ayat Perjanjian Baru, itu berarti abang mengakui kisah-kisah Perjanjian Baru itu. Gini ya, kamu ceritakan Yesus pakai Bible, saya Isa pakai Quran ya. Oke, itu aja temanya. Silakan. Ayo, siapa dulu? Di mana di Al-Quran Yesus itu disalib? Di mana nanti ada? Kamu sanggah nanti. Ayo. Masih takut? Udah aku bilang, mau kemana pun tetap musuh terbesarnya Bible. Udah bisa kemana-mana kamu. Ayo. Ini mikrofonnya mati-mati aja nih. Oke gini, Bang. Udah sekarang biar udah usah muter-muter. Silakan kamu ceritakan Yesus dalam Bible kamu. Nanti saya sanggah. Ayo. Bang, tadi kan udah saya runut, Bang. Berarti apa nggak masuk apa yang saya maksudkan tadi. Berarti secara totalitas, Enggak, saya udah membahas itu. Intinya udah beda sudah Isa dengan Yesus. Saya ceritakan tentang Isa ya. Kamu tentang Yesus ya. Gini, Bang. Kalau mau saya kan mau diskusi sama abang. Ya udah, ayo lanjut. Kan maksudku sudah abang tahu. Ya sudah, ayo lanjut. Coba dulu gini, Bang. Coba dulu abang terangkan kisah. Ini kita diskusi ya. Dan kita berkembang nanti kemana-mana. Coba dulu abang terangkan kisah Isa dan Hawariyun murid-muridnya itu yang dimuat dalam Quran itu berdasarkan dari kisah mana? Abang mengutip kisah Perjanjian Baru. Untuk kisah-kisah Isa. Sudah biar ada muter-muter ya. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Sekarang kamu dulu tentang Yesus, coba ceritakan, coba. Pertanyaan saya begini, Bang. Berarti abang mengakui kisah Isa itu dalam. Udah, saya mau pakai Quran, udah. Saya mau pakai Quran, ayo. Kamu pakai Bible kamu, ayo. Kita mulai. Makanya aku bilang, Bang. Berarti abang mengakui. Kapan mau debat ini? Iya. Kan aku ngasih. Aku kan mengasih penegasan dulu sama abang, biar kita ini jelas, Bang. Jangan apa. Berarti abang mengakui kisah Isa itu dalam Quran itu yang dimaksud adalah Perjanjian Baru. Ya udah sekarang saya mau ceritakan tentang Isa ya, kamu tentang Yesus ya. Nanti sanggah mana? Udah abang ceritakan tadi, Bang. Ya sudah, sekarang giliran kamu sekarang. Coba kamu ceritakan Yesus dalam Bible kamu, coba. Enggak, maksudku begini, biar kita lanjut lagi, Bang. Gimana? Apa maunya kamu ini? Berarti abang mengakui semua kisah-kisah Perjanjian Baru itu. Saya udah mau pakai Bible, udah pakai Quran saya. Ayo. Di Quran mana ada kisah? Di Quran itu Bang hanya mengulang. Ya sudah, sekarang saya tantang kamu Yesus menurut Bible. Udah, saya udah mau pakai Quran, udah. Yesus kisah pada masa itu. Di Quran itu hanya mengulang-ulang kisah. Ya udah, enggak usah pakai Quran sekarang. Saya tantang kamu pakai Bible kamu. Ayo. Makanya aku bilang, Bang, di Quran itu berarti yang dikutip gini, Bang, penegasan dulu. Ini tak turunkan lagi levelku ya, tak turunkan lagi. Oke, kamu karena saya pakai ngutip Quran. Oke, anggaplah gak sama, saya udah mau pakai Quran, udah pakai Bible tentang Yesus. Ayo, dialog kita. Oke ya, gini ya, kita pakai Bible ya. Ya, oke. Silakan. Tapi gini, Bang, salah satu dasar bahwa ini penegasan dulu ya, bahwa salah satu dasar kisah yang di Quran itu adalah Perjanjian Baru, Isa dan murid-muridnya. Ya udah, ayo mulai. Kita sepakat ya. Enggak, kita sepakat dulu. Ya. Karena abang, kita sepakat ya. Ya, silakan. Dan Yesus menurut Bible siapa dia? Silakan. Aduh, Bang, capek Bang bahas-bahas gini, Bang.
Iya, saya rasa Bang ini udah berapa kali gitu. Anda turun aja Bang, turun kalau Ya kalau Anda capek ya turun. Udah capek tapi masih ngomong terus. Gue heran sama lu, capek tapi ngoceh gitu loh. Capek itu istirahat Bang. Gini Bang. Gini. Katanya capek. Benar. Karena dari kemarin kita dalam Bible. Iya maksudnya ya utusan mau jadi nabi, mau rasul, ya itu aja. Mau jadi sekarang kamu